Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10, Ernania Sapitri dan Junyati. Di sini kami akan membahas tentang perancangan sistem informasi manajemen. Adapun subjudul yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama itu ada sistem informasi perpustakaan. Yang kedua ada sistem informasi penilaian, dan yang ketiga ada sistem informasi KRS atau Kartu Rencana Studi. Kita masuk ke subjudul yang pertama, sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi manajemen perpustakaan, library, merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk memudahkan dalam pelayanan serta memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola perpustakaan. Petugas perpustakaan dapat selalu memonitor tentang ketersediaan buku, daftar buku baru, peminjaman buku, dan bahkan pengambilan buku. Perpustakaan ini terdiri dari beberapa modul yang saling terintegrasi. Antara lain, yang pertama ada modul daftar pustaka, yang kedua ada modul data anggota, yang ketiga ada modul layanan transaksi sirkulasi, yang keempat ada penggandaan pustaka, yang kelima ada modul laporan buku tamu, yang keenam ada digital library, dan yang terakhir yang ketujuh ada buku tamu. Oke, kita masuk yang pertama yaitu modul pustaka. Modul pustaka berfungsi untuk melakukan pencatatan data pustaka. Pencatatan data pustaka itu sendiri meliputi status ketersediaan pustaka, lokasi pustaka berada, serta jumlah pustaka yang tersedia. Pada modul ini juga tersedia proses outname pustaka yang berfungsi untuk mengetahui status pustaka itu di setiap periodenya. Selain itu, terdapat pula fitur pencarian pustaka. Baik, yang selanjutnya, modul data anggota, modul transaksi sirkulasi. Modul data anggota digunakan untuk pencatatan data anggota, masa keanggotaan, serta tersedia fitur cetak anggota. Modul transaksi sirkulasi digunakan untuk pencatatan sirkulasi keanggotaan yang meliputi peminjaman, pengembalian, pemesanan, dan perpanjang serta pencatatan denda keterlambatan. Baiklah, yang selanjutnya penggandaan pustaka. Modul penggandaan pustaka terdiri dari yang pertama itu ada proses pengusulan pustaka. Pengusulan pustaka merupakan bentuk penggandaan yang berasal dari ajuan individu atau anggota maupun ajuan dari unit. Yang kedua ada proses penggandaan pustaka. Proses penggandaan pustaka merupakan proses lanjutan dari proses pengusulan. Proses penggandaan ini meliputi proses notifikasi upload mandiri dari mahasiswa, dosen, karyawan, dan validasi dari pengusulan individu maupun unit. Yang ketiga, ada proses pengelolaan pustaka. Proses pengelolaan pustaka adalah proses lanjutan dari proses penggandaan pustaka, di mana pada proses ini terdapat proses digitalisasi dan inventaris pustaka. Proses digitalisasi meliputi upload cover pustaka serta lampiran pustaka. Sedangkan proses inventarisasi meliputi pelokasian pustaka, cetak label, serta cetak barcode. Yang selanjutnya yaitu modul laporan, digital library, dan buku tamu. Modul laporan merupakan modul yang digunakan manajemen untuk memonitoring kegiatan sistem informasi perpustakaan. Laporan ini meliputi laporan mengenai data pustaka, sirkulasi, penggandaan, keanggotaan, serta diligi. Selanjutnya yaitu digital library. Digital library merupakan aplikasi front-end
yang dapat diakses oleh anggota perpustakaan maupun umum, bukan anggota. Pada Digital Library ini, anggota dapat melakukan transaksi sirkulasi meliputi pemesanan pustaka, perpanjang, serta dapat melakukan pengusulan pustaka baru. Anggota, mahasiswa, dosen, ataupun karyawan dapat melakukan proses upload mandiri dengan dikontrol oleh petugas perpustakaan melalui beberapa notifikasi persetujuan. Digital Library juga terdapat konten berita tentang kami, layanan keanggotaan, fasilitas, serta fitur hubungi kami dan pencarian data pustaka. Buku tamu, selanjutnya adalah buku tamu. Buku tamu merupakan fitur yang digunakan untuk mencatat kedatangan anggota perpustakaan. Yang selanjutnya, kelebihan sistem informasi manajemen perpustakaan. Yang pertama kelebihannya yaitu fitur sirkulasi yang lengkap. Yang kedua ada fitur pencatatan penggandaan yang sangat detail. Yang ketiga ada terdapat dashboard penjelasan singkat mengenai koneksi dan transaksi sirkulasi. Dan yang kelima ada fitur keanggotaan yang sangat lengkap. Baiklah, kita masuk ke subsistem informasi penilaian. Informasi adalah salah satu kunci pada zaman ini. Semua kegiatan kita memerlukan informasi dan dituntut untuk menghasilkan informasi. Untuk mendapatkan dan menghasilkan informasi, komputer dan teknologinya adalah salah satu alat bantu yang paling tepat. Penggunaan komputer pada berbagai bidang, kalangan, dan usia selalu kita jumpai. Sekolah adalah salah satu instansi di bidang pendidikan yang telah menggunakan teknologi informasi dalam berbagai aspek kegiatan, termasuk kegiatan penginputan nilai. Terkait dengan perkembangan teknologi informasi penginputan, nilai tidak lagi dilakukan secara manual, namun telah mengalami transformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi agar lebih efektif dan efisien. Menurut Asnawi Zainul 2001, penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar. Menurut Jumali 1999, penilaian juga merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Sedangkan menurut Ahmad 2008, penilaian adalah penerapan bagaimana cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Penilaian juga dapat menjadi pedoman tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar dari seorang mahasiswa. Penilaian dalam proses pembelajaran merupakan hal yang penting sehingga dalam pengaplikasiannya, pengelolaan data nilai menjadi salah satu pilar yang penting. Pengelolaan data nilai yang baik akan menghasilkan nilai sebagai hasil evaluasi yang baik pula. Selain itu, hasil pengelolaan data nilai akan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan siswa menempuh pendidikan di sekolah. Untuk mendapatkan hasil dari pengolahan data nilai yang baik, salah satunya dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada dan sedang berkembang saat ini, atau dengan kata lain membuat sistem pengelolaan data nilai siswa dengan terkomputerisasi. Dalam hal ini berbasis website. Selain hasil yang didapat dari proses pengelolaan data lebih akurat dengan menggunakan sistem terkomputerisasi, berbasis website juga bisa lebih mempermudah kinerja dari Dewan Guru yang mengelola data nilai siswa di sekolah. Kita lanjut subjudul yang terakhir, yang ketiga, yaitu Sistem Informasi KRS.
atau kartu rencana studi. Di dalam dunia pendidikan perguruan tinggi atau kampus, sistem informasi akademik tentunya sangat berperan aktif dalam menunjang aktivitas kampus untuk melihat berbagai macam informasi, baik itu informasi kampus, kartu rencana studi atau KRS, kartu hasil studi atau KHS, jadwal-jadwal lain sebagainya. Salah satu kegiatan yang berperan penting yang ada pada sistem informasi akademik kampus yaitu proses pengisian kartu rencana studi atau KRS. KRS merupakan singkatan dari kartu rencana studi. Sesuai namanya, kartu ini akan berisi rencana mata kuliah selama semester 1 yang diambil oleh mahasiswa. Di dalam kartu ini terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama ada nama, terus ada mata kuliah, ada SKS, nama dosen, identitas mahasiswa, pengesahan dan lain sebagainya. Kartu rencana studi KRS merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menentukan kelas perkuliahan dan mata kuliah yang akan diambil di setiap semesternya. Hal ini menjadikan proses pengisian KRS atau kartu rencana studi sebagai hal yang sangat penting bagi mahasiswa untuk kelancaran dalam mengikuti proses perkuliahan. KRS merupakan bukti seseorang mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan dan berfungsi untuk sebagai form peserta ujian. Pengisian KRS dilakukan oleh setiap mahasiswa secara langsung dan setiap awal semester. Dengan adanya sistem ini, maka informasi yang diberikan dapat diakses dengan baik, efektif, dan efisien. Dalam perkembangannya, sekarang ini proses pengisian kartu rencana studi atau KRS yang ada di perguruan tinggi berupa layanan online berbasis web. Hal ini tentunya mendukung dalam melakukan proses pengisian kartu rencana studi atau KRS dan lain sebagainya. Sistem informasi kartu rencana studi online adalah sebuah integrated sistem untuk berbagai aktivitas pengelolaan KRS yang bisa dilakukan dimanapun asal terhubung dengan jaringan internet. Dukungan teknologi informasi, khususnya internet, sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran kegiatan akademik secara online. Sistem informasi KRS berbasis web ini memberikan kemudahan baik kepada manajemen dalam pengarsipan pengelolaan data KRS, sehingga proses pengambilan dan pengisian KRS dapat dilakukan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang sistem informasi perpustakaan, sistem informasi penilaian, dan sistem informasi KRS atau kartu rencana studi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.